Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yayasan Darul Hikmah Menganti Ketung Jepara. Di kesempatan video kali ini akan ditemani oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Azizal Gofar. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di MTS Darul Hikmah. Nah, gimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan ini Pak Gofar akan mengajak kalian jalan-jalan ya kan. Kalau dengar kata belajar kan langsung bosan, apalagi matematika ya kan. Nah, kalau kita ngomongin matematika, apa? Matematika ilmu yang apa? Menyenangkan ya kan. Harus menyenangkan, harus fun. Jadi jangan bayangannya aduh pusing matematika ya kan. Banyak angka, banyak rumus, gurunya galak mungkin ya. Nah, tidak, kalau di MTS Darul Hikmah insya Allah guru-gurunya itu fun semuanya. Jadi ngajarnya juga apa ya, menggunakan konteks yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan Pak Gofar ingin ajak kalian kemana ya, jalan-jalan yang belum pernah ke Bali ya kan. Misalkan di GWK. Nah, di GWK, kita sampai di GWK. Kemudian kita pindah lagi ke Candi Borobudur, Lawang Sewu, terus ke Mesir. Nah, pindah negara sekalian ya kan, kita ke Mesir. Ada apa? Piramid ya. Kemudian ke tempat mana lagi ya? Mungkin impian kita semua. Ke Mekah misalkan. Nah, ada Ka'bah, bentuknya seperti apa? Kubus. Oke. Ya kan? Semoga cita-cita kita ke sana tercapai ya kan? Amin. Oke, di pelajaran kali ini, bukan pelajaran ya, jalan-jalan kan kita judulnya. Nah, jalan-jalan kali ini kita akan pergi ke mana ya? Ke kota sebelah atau kota tetangga kita, Jepara, yaitu mana? Kudus. Nah, di Kudus itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita eksplor, terutama matematika. Jadi banyak banget. Jadi karena banyak bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Kudus itu, misalkan Menara Kudus, ya kan? Apa? Tempat apa? Nah, monumen peninggalan apa? Sejarah Hindu, Jawa, ya kan? Dan sekarang beralih menjadi sebuah bangunan untuk memanggil masyarakat menunaikan ibadah sholat misalkan. Seperti itu kan? Nah, Menara Kudus merupakan bangunan kuno hasil dari akulturasi antara kebudayaan Hindu, Jawa dengan Islam. Nah, pada era Sunan Kudus, ya kan, menara digunakan sebagai tempat muadzin untuk mengumandangkan azan. Nah, bangunan Menara Kudus memiliki bentuk seperti Candi Singosari di Jawa Timur dan Balai Kultur di Bali. Nah, dilihat dari segi filsafatnya, pendirian Menara Kudus dapat diartikan sebagai tanda untuk menggantikan kepercayaan lama Hindu dan Buddha pada kepercayaan baru, yaitu agama Islam. Nah, menara yang bertradisi lama sebagai tempat memuja yang arwah dan roh raja, kini berfungsi lain sebagai tempat azan. Cerita rakyat setempat mengatakan bahwa dahulu kala itu di bawah menara mengalir dua sumber air kembar yang disebut dengan Banyu Panguripan. Nah, barang siapa yang meminum air tersebut akan hidup abadi. Itu cerita zaman dulu. Nah, maka para wali menganggap hal itu sangat berbahaya kan apabila digunakan oleh seorang yang ingin bermaksud jahat. Akhirnya, kedua sumber air tersebut ditutupi dengan menara dan didirikanlah Menara Kudus. Ya kan? Didirikan oleh Sunan Kudus yaitu Syekh Ja'far Shadiq pada sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi.
dan fungsi sebagai tempat isyarat memanggil masyarakat menunaikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan dengan tujuan mengislamkan masyarakat di sekitar daerah Kudus. Oke. Itu sekilas tentang sejarah Menara Kudus. Nah, ketika kita jalan-jalan ke Menara Kudus, yang kita lihat apa? Bangunannya ya kan. Bangunan yang tinggi, megah ya kan. Nah, kita akan bedah bagian-bagian dari Menara Kudus. Nah, yang belum pernah ke Menara Kudus bisa banget simak video berikut ini. Nah, di bagian sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi depan. Nah, ini adalah tampak dari bagian-bagiannya. Nah, bagian puncak menara, nah di sini Pak Gofar membaginya menjadi 4 bagian, yaitu bagian puncak menara, kemudian ada badan menara, kaki menara, dan tumpuannya. Nah, kita akan bedah ada bangun ruang apa saja yang ada di Menara Kudus ini. Oke. Nah, identifikasi bangunan Menara Kudus. Sebutkan bagian-bagian bangunan yang merupakan bangun. Bangun apa? Misalkan kubus. Yang berbentuk kubus itu di bagian mana? Nah, di bagian ini ya, badannya. Di bagian badan menara. Kemudian yang berbentuk balok, bagian mana? Nah, bagian kakinya ya, kelihatan enggak? Nah, kemudian bagian prisma. Prisma itu bagian yang kayak runcing itu, yang kayak semi atap sampingnya. Kemudian limas. Limas sudah jelas ya, bagian apa? Atasnya, bagian atasnya. Oke. Nah, permasalahan pertama. Coba deh Pak Gofar minta tolong kalian gambarkan bangun ruang kubus ya kan di bagian badan menara berikut. Nah, buatlah bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tentukanlah titik sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa, dan tiap sisinya ada berapa. Berarti kalau hanya dindingnya saja, berarti sisinya ada berapa. Kalau full satu kubus, sisinya ada berapa. Silakan dicari ya, dan boleh menulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Nah, bagian kaki menara berbentuk apa? Berbentuk balok, ya kan? Balok yang lurus-lurus, ya kan? Gambar menara tersebut dalam bangunan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti biasa, tentukan sama seperti sebelumnya, yaitu tentukan titik sudut, rusuk, dan sisi-sisinya. Nah, bagian atap menara yaitu berbentuk limas, ya kan? Limas. Biar enak menghafalnya, limas bedanya limas sama prisma kan. Limas, lincip ya kan. Nah, jadi bayanginnya gitu, limas. Oh, berarti yang lincip atau yang lancip. Ya kan? Kalau prisma berarti atapnya tidak lancip ya kan. Nah, kalau prisma seperti ini. Nah, ya kan? Oke, kita langsung ke materi. Nah, tadi siapa yang nebaknya udah benar? Kubus ada berapa titik sudut? Ada 8 kan, yang ini. Nah, 8 titik sudut. Kemudian sisinya ada berapa? Nah, kalau kubus sisinya sama besar. Ada 6, yaitu atas, bawah, depan, belakang, kanan sama kiri, ya kan? Kemudian 12 rusuk sama panjang. Nah, sama panjang karena dia kubus. Berbentuk mulanya atau bangun datarnya adalah bangun persegi yang dibentuk ya kan menjadi sebuah kubus, yaitu gabungan dari 6 sisi sebuah persegi yang dibentuk menjadi sebuah kubus. Oke, lanjut. Nah, balok, bangun balok ya kan. Ayo, 8 titik sudut ya kan. Ada 6 sisi ya kan. Sisinya yang berhadapan sama besar. Nah, berarti depan sama depan. Salah ya. Depan sama belakang. Sama luas sisinya. Atas sama bawah. Kanan sama kiri ya kan.
Jadi sama. Kalau aku dan kamu beda lagi ya kan urusannya. Nah, selanjutnya di 12 rusuk ya kan. 12 rusuk. Rusuk yang sejajar sama panjang. Tahu dong istilah sejajar ya kan. Artinya apa? Saling berjejeran. Kayak kamu dan dia misalkan. Ya kan? Hanya bisa saling sejajar tapi tidak bisa bersatu, ya kan? Lanjut. Nah, prisma. Prisma ini ada 6 titik sudut. Nah, kalau prisma ini tergantung sisinya ya kan. Kalau prisma segitiga berarti atas dan alasnya bentuknya segitiga. Jadi menyesuaikan ya berapa titik sudutnya, berapa sisinya, dan berapa rusuknya. Oke, yang terakhir limas ya kan. Limas berarti yang lancip. Ini juga tergantung. Kalau di contoh ini ada limas segitiga sama sisi. Jadi alasnya itu berbentuk segitiga. Ada juga yang segi empat. Contoh yang segi empat seperti apa? Seperti atap menara. Itu limas segi empat. Ada lagi yang bentuknya segitiga. Atap rumah ya kan. Limas segi berapa? Segi empat. Karena alasnya ada apa? 4 sisi. Oke. Kita langsung ke pertemuan 2. Kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bangun ruang itu sendiri. Misalkan. Oke, kita ke materi dulu. Kita ke materi yaitu luas permukaan, yaitu area ya kan. Area, kalau dikatakan luas sebuah kubus berarti area yang menyelimuti kubus itu sendiri. Misalkan kalau di bangunan menara, badan menaranya tadi berbentuk apa? Kubus ya kan. Nah, kalau berbentuk kubus berarti luas area badan menara adalah berapa? Sisi dikali sisi, yaitu luas yang satu sisinya kan, karena dia persegi. Dikali 4. Kenapa hanya 4? Karena yang mengelilingi menara Kudus adalah hanya sisinya tanpa atas dan apa? Alasnya, tanpa atap dan alasnya. Jadi hanya sisi kali sisi dikali 4 saja. Tapi kalau yang ditanyakan luas permukaan kubus berarti ada 6 sisi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut, ya kan? Nah, sisi kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi ya kan? Sebanyak 6 kali karena ada sisinya ada 6. Kemudian dibalok. Nah, balok juga sama ya kan? Cari bangun ruang bangun ruang. Cari sisi-sisi yang apa? Berhadapan. Berarti nanti dikali 2 ya kan? Depan sama belakang. Berarti panjang dikali tinggi. Kalau depan sama belakang ya, panjang kali tinggi kali 2. Jadi luas suatu permukaan kubus bisa kita simpulkan yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ya, lebar kali tinggi ya kan. Kemudian ada prisma. Kalau prisma ini sama ya. Jadi prisma, limas, balok, kubus itu tergantung sisinya, tergantung bangun ruangnya berbentuk apa. Kalau sisinya berbentuk persegi, ya kita cari luas perseginya. Jadi nanti tinggal dijumlah luasnya saja. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke volume ya kan. Nah, pengertian volume itu apa sih? Volume itu suatu benda yang menempati ruang. Misalkan pada kubus ini, kita lihat ilustrasinya. Nah, ada kubus kecil-kecil yang menempati ruang kubus besar. Misalkan yang pertama, yang kecil, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kecil. Jadi, itu terdapat berapa? Ada berapa kubus kecil ini? Ada 1, 2, 3, 4 yang bawahnya, atasnya ada 4 lagi. Jadi, volume kubus yang
wadah yang kecil ada 8 kubus satuan. Kalau dadu biasanya kan berapa? 3 kali 3 ya kan. Berarti 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 yang bawahnya aja 1 2 3 1 2 3. Berarti berapa? 9. 9 dikali ketinggiannya ada 3 tumpuk lagi. Berarti 9 dikali 3 berapa? 27. Jadi konsep sebuah volume itu adalah suatu benda yang menempati ruang. Oke, paham? Ada pertanyaan? Kalau belum jelas, silakan tulis di kolom komentar. Kok bisa volume itu seperti itu, Pak? Iya kan? Oke, kita akan lanjut ke bangun ruang berikutnya, yaitu balok. Nah, balok juga sama seperti kubus ya kan? Dari banyaknya titik sudut, kemudian sisi-sisinya hampir sama ya kan. Cuman bedanya kalau balok ada panjang sama lebar sama tingginya. Jadi panjang, lebar dan tingginya tidak sama. Itulah balok. Oke, kita lanjut ke ilustrasinya. Nah, balok ini sama, yaitu sebuah bangun atau sebuah benda atau apapun itu yang menempati ruang itu dinamakan volume. Nah, yang menempati sebuah balok. Kalau balok bisa dilihat, misalkan yang kecil ya kan, balok yang kecil ada 2 ya kan, ada 2 sebuah kubus yang menempati sebuah balok, yaitu yang panjangnya A sampai B ya kan, A sampai B ini. Nah, A sampai B itu ada 2 apa? 2 satuan. Kemudian lebarnya yang B sampai C ada 1 kan, ada 1 satuan. Kemudian tingginya ke atas, tingginya ada 1 satuan juga. Jadi volume balok yang kecil adalah 2 kubus 2 kubus satuan. Sedangkan yang besar ada berapa? Panjangnya ada 2, lebarnya ada 1, tingginya ada 2 ya kan. Nah, berarti berapa? 2 dikali 1, 2, 2 kali 2, 4. Jadi volume balok dapat kita simpulkan yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tingginya ya kan. Sama seperti itu tadi, di jumlah yang di bawah kemudian dikalikan tingginya, itu namanya volume. Jadi semua konsep bangun ruang ya kan, kalau yang ditanyakan volume sama, yaitu kita mencari jumlah bendanya atau jumlah barang atau apapun itu yang menempati ruang. Oke? Selanjutnya Pak Gofar kasih PR, bukan PR ya. Kira-kira kalau prisma itu seperti apa ya? Gimana ya cara mencari volumenya ya kan? Nah, dari pelajaran atau bangun ruang yang sudah kita pelajari itu sudah cukup untuk mencari tahu gimana sih caranya mencari volume prisma itu ya kan. Oke, Pak Gofar kasih clue-nya, kasih ilustrasinya. Nanti kalian coba jelasin di kolom komentar gimana caranya mencari volume sebuah prisma. Sama limas kalian ya. Nanti Pak Gofar kasih ilustrasinya, kalian coba pikirkan, kalian bayangin gimana caranya ya mencari sebuah volume prisma dan limas itu. Oke, yang pertama. Nah, ini apa ini? Nah, nanti ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, untuk volume prismanya silakan dicari. Oke, Pak Gofar kasih satu clue deh ya. Volume prisma. Jadi yaitu setengah dari volume balok. Oke, itu clue-nya. Nanti untuk detailnya silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di limas. Nah, limas. Kalau di sini contohnya adalah limas dengan alas berbentuk segi 4 ya kan. Nah, bisa dibilang ini seperti persegi ya kan. Persegi. Oke, Pak Gofar kasih ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi limas ini ya kan, menempati sebuah bangun ruang apa? Yaitu kubus ya kan. Atas, bawah. Nah, udah dibayangin? Atas, bawah, depan, belakang, kanan sama kiri. Berarti
gabungan dari berapa limas kubus itu, ya kan? Ada 6 kan? Berarti volume sebuah limas itu adalah 1 dibagi 6, ya kan? Dari volume kubusnya, ya kan? Volume kubus dibagi 6, ya kan? 1/6 dikali volume kubus. Oke, silakan ya dipikirkan gimana sih caranya mencari volume limas. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut ke mempelajari lagi Menara Kudus, ya kan. Nah, misalkan di sini Pak Gofar punya sebuah kasus, ya kan. Bagian badan menara memiliki ukuran 5 meter kali 5 meter kali 5 meter, ya kan. Nah, tentukan berapa luas dinding, ya, dinding dan volume dindingnya. Nah, kira-kira berapa? Oke, luas dindingnya dulu. Berarti yang namanya badan menara ini berbentuk apa kok? Tadi kubus, ya kan? 5 kali 5 kali 5. Sini 5, lebarnya 5, tingginya 5, ya kan? Berarti luas dindingnya berapa? 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 itu kan baru 1 dindingnya. Berarti dindingnya ada berapa? 4. Berarti 25 dikali 4. Berapa? 100. Nah, pilihannya yang mana? Luas dinding yang 100 meter persegi. Nah, antara A dan C ya. Nah, sekarang volumenya. Volumenya yaitu 5, lebarnya 5, ya kan? Tingginya 5, berarti 5 kali 5 25, benar sekali. Terus kemudian dikalikan lagi, 25 kali 5 berapa? Nah, 125 meter kubik, ya kan? Ingat satuannya, kalau volume itu kubik, kalau luas dinding itu pakainya meter persegi. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah apa ya? A mungkin ya. Oke, benar. Nah, kita lihat pembahasannya. Apakah sama? Nah, ya kan? Jadi luas dindingnya yaitu sisi-sisinya aja di 4, yaitu tanpa atapnya dan alasnya. Jadi luas permukaan tanpa alas dan penutupnya. 4 kali sisi kali sisi. 5 kali 5 25 dikali 4 sama dengan 100. Kalau volumenya sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 125. Nah, jadi luas dinding menara tersebut adalah berapa? Luas dindingnya berapa? 100 meter persegi dan volumenya adalah 125 meter kubik. Oke, kita lanjut ke tambah satu lagi ya, kita permasalahan kedua, yaitu bagian badan kaki menara berbentuk balok memiliki volume 81 meter kubik dengan panjangnya, misalkan panjang ya, berarti panjangnya 9, lebarnya 9. Nah, maka tingginya berapa? Nah, berarti 9 dikali 9 berapa? Ayo pakai jari. Kalau yang nggak hafal perkalian, ya kan? 9 dikali 9 sama dengan berapa? 81. Nah, 81 tingginya berapa berarti? Yang bisa menghasilkan volume 81. 81 kali berapa yang hasilnya 81? Nah, 81 kali 1, ya kan? 81 kali 1 sama dengan ya 81 meter kubik. Jadi tingginya berapa? 1 ya kan? Karena tadi dikali 1. Berarti antara C dan D. Oke, sekarang luas dindingnya. Berarti berapa? 9 kali, nah tingginya berapa? Tingginya berapa? 1. Berarti 9 kali 1, 9. 9 dikali ada 4 sisi. Berarti 9 dikali 4. Berapa? 9 tambah 9, 18. 18 tambah 18, 36. Berarti 36 meter persegi. Jadi jawabannya yang mana ini? A, B, C, D? D? Oke, kita coba D ya. Oke, benar ya. Jadi
Kita lihat pembahasannya, apakah sama seperti yang kita bahas? Nah, ternyata sama ya kan? Panjang dan lebarnya 9 dan 9. 9 kali 9, 81. Jadi 81 kali berapa ya jenis 81? Yaitu 1. Jadi tingginya adalah 1 meter. Oke, selanjutnya luas permukaan tanpa alas dan penutupnya. Berarti 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, ya kan? Panjang kali tinggi, panjang kali tinggi, yang sadap. Nah, kalau di sini seperti itu. Atau kalau kalian pengen langsung ya tadi. Berarti 9 karena sama ya, sisinya sama. Berarti 9 kali 1, 9 dikali 4 saja boleh. Hasilnya sama, yaitu 36 meter persegi. Jadi pakai cara manapun sama saja. Yang penting kalian tahu konsepnya. Mana yang disebut luas permukaan, mana yang disebut dengan volume, ya kan? Nah, biasanya dalam soal tidak hanya diketahui angka. Biasanya seperti tadi, misalkan di kubus ini ya kan. Nah, di sini biasanya tidak digunakan sebuah satuan panjang, misalkan satuan volume, kayak apa ya, liter atau berapa. Biasanya pakainya sebuah kotak misalkan dalam sebuah gudang atau sebuah kontainer dapat memuat berapa kubus misalkan, ya kan? Ya, jadi volume kontainer itu, ya kan, yaitu dipenuhi oleh kubus kecil-kecil. Nah, itu muat berapa? Itu juga dinamakan volume, tapi nanti dalam bentuk satuannya adalah apa? Satuan kardus, ya kan? Berapa? Misalkan 5 kali 5 kali 5, ya kan? Tadi berapa? 125 kardus satuan yang memenuhi kontainer tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Gofar sampaikan. Kalau kalian ingin tanya atau ingin lebih belajar lagi materi bangun ruang sisi datar ini, kalian juga bisa download aplikasi ini di handphone kalian masing-masing. Oke ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tonton terus YouTube Yayasan Darul Hikmah. Akan ada update materi seputar pelajaran di Madrasah Tsanawiyah, MA ataupun di MI. Oke ya. Terima kasih yang sudah stay nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.